saya hadirkan di sini netizen 0542 yang cukup barbar di dunianya nih. Tapi kayaknya dia barbar di dunia maya, tapi begitu di aslinya kok kalem ya? Iya, kalem banget emang. Itu kan kalau ketikan kan beda kan semangatnya kan? Beda ya? Beda. Karena nggak ketemu langsung kan. Kalau di sini barbar lu gebok kok selesai. Kalau di sosmed kan nggak, paling dicari-cari dulu. Kenapa nuju ke sosis terus itu pandangannya Mbak? Udah lihat ke sosisnya sepanjang ini. Terus? Kepingin anjir. Dia kan barbar karena kebebasan berpendapat mungkin. Tapi kalau kamu berkata konten, salah juga, orang marah kan. Kalau dikatain bangsit, marah juga orang. Selamat malam kakak. Malam. Malam kakak Bepis. Malam kakak Ical. Jadi hari ini hari Jumat kita ada program namanya Dengarin. Wah, denger. Di Dengarin ini kita ngebahas isu-isu yang lagi viral ini. Nah hari ini kita ngebahas masalah netizen plus 62. Jadi seperti kita ketahui netizen plus 62 itu sekarang ini sepertinya makin barbar kali ya. Iya. Nah, salah satunya nih yang saya hadirkan di sini netizen 0542 yang cukup barbar di dunianya nih. Tapi kayaknya dia barbar di dunia maya, tapi begitu di aslinya kok kalem ya? Iya, kalem banget emang. Itu kan kalau ketikan kan beda kan semangatnya kan? Beda ya? Beda. Karena nggak ketemu langsung kan. Kalau di sini barbar lu gebok kok selesai. Kalau di sosmed kan nggak, paling dicari-cari dulu. Gitu. Nah, ini kenapa sih kok bisa Anda nih ya, Anda lagi. Bepis nih ya. Bepis ini sebagai netizen ketika mengomentari postingan-postingan itu secara barbar itu kenapa? Nggak apa-apa, itu kan apa yang ada di kepala kan. Apa yang ada di kepala ya? Berarti itu nggak barbar sih sebenarnya. Terlalu jujur. Menurutku itu jujur, bukan barbar. Ya? Kalau barbar itu kan kayak mungkin berkata kasar terus nginsult orang kan. Aku kan nggak kayak gitu. Gitu. Jadi cenderung kemana nih? Sopan, aku masih sopan. Yang kita ketahui jadi terakhir ini yang mengalami penyerangan tuh akun seperti Microsoft ya. Karena Microsoft itu dia mengeluarkan hasil riset bahwa netizen plus 62 itu yang tidak sopan, termasuk tidak sopan. Enggak. Orang di risetnya Microsoft itu kan tingkat kesopanan beberapa negara. Tingkat kesopanan negara. Di situ Indonesia urutan ke-20 berapa? 28 ya kalau nggak salah. Bahkan untuk Asia Tenggara atau apa dia paling rendah ya kalau nggak salah. Kesopanannya paling rendah. Microsoft tidak bilang kalau orang Indonesia itu tidak paling tidak sopan. Dia nggak bilang gitu kan. Cuma risetnya seperti itu. Tapi media memberi judul seperti itu. Sebenarnya bikin kelahi ya media. Microsoft kan nggak mungkin dong bilang orang Indonesia nggak sopan. Itu salah paham. Tapi kalau untuk yang Asia Tenggaranya, Singapura yang paling sopan. Dia nomor berapa gitu ya? Iya. Untuk Asia Tenggaranya ya. Iya. Nah, kemudian akun BWF ini juga termasuk yang diserang juga oleh para keyboard warrior istilahnya untuk netizen-netizen yang komentarnya cukup pedas ini. Iya. Kalau Bepis pengalamannya pernah nyerang apa nih? Atau mungkin apa ya bahasanya kalau selain nyerangnya? Mungkin komen-komen yang pedas gitu? Nggak pernah sih aku nyerang, nggak pernah. Cuma kalau komen ya komen seadanya dan terbukti memang itu benar gitu. Ya orang juga komentar mikir dulu kali. Sekarang lah ada undang-undang itu. Dayana yang diserang sama netizen ya. Awalnya followernya 2 miliar ya. 2 miliar 2 juta. Terus jadi 1, berapa gitu kan. Turun kan, di unfollow sama orang Indonesia. Karena orang Indonesia nggak terima tuh. Dia putus sama si siapa tuh? Vicky. Bukan putus sih sebenarnya, itu juga settingan kan sama Vicky Naki. Itu kan salah paham endorse. Ini benar. Netizen Indonesia tuh kalau sudah ada hal yang gimana tuh langsung kompak gitu kan. Entah sekedar ada yang komen nitip sendal baru balik lagi. Dayana juga sebenarnya kan dia viral gara-gara orang Indonesia. Orang Indonesia kan. Tapi di unfollow juga orang Indonesia. Silahkan jawab dengan barbar ini kan tadi rencananya kan memang mau menjawab komen-komen netizen dengan barbar nih.
Oh, Ada Joko Setiawan R. Kenapa nuju ke sosis terus itu pandangannya Mbak? udah lihat ke sosisnya sepanjang ini. Terus? Kepingin anjir, kepingin makan. Silakan. Nanti. Silakan sambil makannya nggak apa-apa kok. Gak, ntar aja. Link pemersatu bangsa lah yang bikin bersatu. Betul juga sih. Salah satu sih memang link pemersatu bangsa ya. Cuman sekarang ini nggak cuman link aja yang bisa mempersatukan bangsa. Hal-hal yang seperti yang apa ya bisa dibilang ya mungkin kadang dianggap itu sebagai menghina Indonesia, menghina atau mungkin apa sih ya, Ya. yang bikin netizen nyerang itu kenapa? Salah satunya Iya misalkan. sih kan kalau soalnya Dayana kemarin tuh kan gara-gara dia bilang aku nggak butuh dukungan orang Indonesia. Ya kamu sebagai orang Indonesia pasti tersinggung juga kan kalau dibilang gitu. Yang nggak tahu sih tingkat sensitifnya orang. Tapi mungkin karena dia perempuan, saya perempuan mengerti lah kalau lagi kesel mungkin kan nggak sengaja dia ngomong gitu. Akhirnya kan dihapus lagi tuh story-nya kan. Dan bahkan terakhir itu akun TikToknya sempat terblokir atau apa, dia juga tetap dia menyalahkan lagi orang Indonesia. Padahal lagi ada maintenance ya kayaknya waktu itu. Kayaknya memang dia sengaja atau mungkin trik dari tim medsosnya dia kali ya untuk menarik perhatian warga-warga plus 62 gitu kan. Kamu menggiring opini orang kalau kayak gitu. Bisa jadi loh. Iya loh, kemungkinanmu tuh bisa menggiring opini orang. Ya mungkin lagi labil aja di waktu itu kan, lagi dapet kan, jadi emosinya nggak stabil, nggak apa-apa, dimaafin. Gitu. Lagian juga kemarin kan gara-gara endorse yang si Dayan ini kan endorse-nya telat gitu ya. Harusnya Vicky tuh paham. Cewek kalau bilang sebentar ya, itu Bandung Bondowoso aja sempat bikin candi aja. Apalagi itu dia nggak ketemu muka di luar negeri jauh. Tolong ditanggapi lagi dengan barbars ya. Gimana tanggapan Mbaknya tentang tilang elektronik di plus 62? Ayo. Iya, sistem penilangan sekarang ini berdasarkan dari record CCTV. Oh, ngebut aja kalau gitu biar nggak kelihatan nanti apa plat motor. Ini kalau menanggapi lagi tentang Gotham Chess ini, menurut pandangannya Kakak Bepis. Wih. Kalah menang itu kan wajar kan. Mungkin kebetulan malam itu siapa Dewa Kipas menang. Tapi kan ternyata netizen luar sana juga sama ya barbarnya ke Indonesia kan nge-report akunnya si Dadang sampai ke blok ya. Jadi isunya sih seperti itu. Iya. Kalau kenyataannya sih ada juga yang bilang dari pihak-pihak itunya bahwa memang terindikasi ada cheat. Tanggapannya motor moge kayak Harley boleh pakai knalpot nyaring, kenapa motor biasa nggak boleh? Apa tanggapannya? Sepeda motor itu kan ada aturannya kan, aturan. Ini kok kamu jadi sopan sih ngejawabnya? Biasa kan kamu komennya barbar. Nggak suka. Anjir aku baru Aduh salah ngundang ternyata dia hanya barbar di dunia maya. Tapi bener di motor itu ada aturan tingkat kekerasan bunyi knalpotnya. Dan Harley pun itu ada tingkat kekerasannya, misalnya berapa cc tingkat kenyaringannya cuma boleh seperti ini. Ya kamu ganti motor kalau kamu pingin juga kayak motor-motor, masa Honda Beat dikasih knalpot kayak aku dong ngomong. Nah itu solusinya biar kamu bisa pakai knalpot besar Dewa-Dewata, ganti motor. Baru kamu jemput aku, rumah aku di kilo 2 belakangnya. Menurut Bepis, netizen dan 6+62 nih barbar atau sedang-sedang saja, atau memang ya sudah seharusnya mereka seperti itu? Enggak, Cok, itu kan dia kan barbar karena kebebasan berpendapat mungkin. Tapi kalau kamu berkata kontit, salah juga, orang marah kan kalau dikatain bangsit, marah juga. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih netizennya barbar, kayak di Korea juga. Iya. Mereka kebetulan juga aja kamu bahas di sini kan jadi jadinya barbar. Kayaknya hampir apa ya namanya ketika ada sesuatu yang mungkin dianggap menyakiti hati, akhirnya beramai-ramai kan untuk sama-sama bersatu berkomen ria di akun tersebut. Kalau Bepis kan selama ini kan juga sebagai pemegang akun-akun publik ya. Nah, pernah nggak sih ngalamin postingannya diserang sama netizen plus 0542? Pernah
Enggak sih, keluarganya waktu itu kan kayak ada postingan kecelakaan. Keluarganya nggak terima kalau keluarganya yang celaka ini dipublikasikan. Padahal waktu itu kan aku postnya juga malam kan. Akhirnya aku tidur. Itu spam DM penuh. Akhirnya aku minta maaf, aku hapus fotonya. Walaupun terlambat 8 jam kan aku tidur. Tapi pernah nggak sih kamu selama menjadi admin sosmed dipanggil polisi? Kalau dipanggil polisi sih belum. Aku pernah. Belum. Bilangnya sih hoak, enggak sih, ternyata aku cuma jadi saksi di sana. Aku juga deg-degan, kirain aku bener nyebar hoak kan padahal. Ya karena memang sebagai sebenarnya bukan akun publik yang istilahnya followersnya agak lumayan, kita menjadi sorotan juga. Jadi apa yang kita posting ketika itu ternyata bukan hal yang benar, otomatis pasti akan mendapat panggilan kita kan dari itu. Panggilan sebagai saksi. Tapi pernah ya kalau Bepis pernah. Waktu itu kan suratnya Pemkot. Iya dipanggil aku, anjir, padahal bukan aku yang nge-share, Cok. Yang nge-share iparku, kenapa aku yang dipanggil? Ya karena kan yang tahu kan kamu yang punya. Menurut Bepis ini ternyata netizen 6+62 itu sebenarnya nggak serba bar itu ya kali ya? Enggak, itu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ya. Caranya. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang sarkas, ada yang satir, kan macam-macam kan. Kalau aku sarkas biasanya. Terkadang seseorang itu memposting kegiatan kebaikannya bukan karena ria, tapi sebenarnya mau nyalek. Iya. Enggak sehujan aja aku ini isi kepala aku. Sorry. Yang kemarin nyalek tapi ngasih masker, sorry, nggak maksud nyinggung. Enggak. Sebenarnya memang dia pengen orang-orang tergerak untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan gitu loh. Jadi ini loh di depan kamu itu ada orang yang membutuhkan. Ayo kita sama-sama gitu kan. Iya, benar. Mungkin kalau dari sisi saya ya sebagai yang putih, saya selalu berpikir seperti itu. Jadi ketika ada orang posting tentang kebaikannya, tentang apa yang sudah dilakukannya, saya pikir bahwa dia memang ini orang pengen mengajak orang lain agar bisa setidaknya mengikuti lah, walaupun misalkan nggak bisa atau nggak punya kemampuan materi, setidaknya ikut ngebagikan postingan itu juga sebagai hal kebaikan juga. Kalau aku kan biasanya kayak orang nitip ya, kan orang kaya nih punya duit tapi nggak punya waktu, jadi kan dititip ke kita yang relawan itu kan, dibagikan di jalan. Ya gitu sih, daripada komentar mending ikut bagiin aja. Nah, daripada komen-komen yang ini kan mendingan ya udah lakuin juga gitu loh, walaupun cuma 1-2 masker yang kamu bagikan gitu kan. Walaupun kamu enggak Plus 62 tuh terlalu jujur, makanya barbar. Jadi saking jujurnya. Iya, betul. Betul itu. Betul itu. Kadar kejujurannya itu yang bikin dia kelihatan barbar. Tapi itu bagian dari kebebasan berpendapat. Memang sih sebenarnya benar. Ya nggak apa-apa itu. Kebebasan berpendapat memang ada, tapi ya kalau menurut aku pribadi nih ya nggak juga. Ya harus direm-rem lah. Ya. Ibaratnya kan kayak Bepis juga punya perasaan gitu kan. Nggak mungkin aku yang langsung barbar gitu kan. Ngomongin aku lo biasa aja, banyak yang DM barbar ke aku, aja aku tanggapin aja. Nah, terus dengan bercanda. Akhirnya apa? Jadian kita. Sudah keluar dari mulutmu atau sudah tersend dari ketikanmu, itu sudah kamu harus nanggung resikonya. Nah, apalagi jejak digital zaman sekarang itu gila ya. Story pun istilahnya hanya sebentar nih di update di story, entah di WA atau di IG, terus kamu hapus, tonton nyebar. Itu kalau Lambe Tura aja yang screenshot langsung berapa detik aja kamu ada pasti Lambe Tura itu punya. Ada pesan-pesan ya buat teman-teman plus 62 atau plus 0542 netizen? Nggak ada, teruslah berkomentar tapi dipertanggungjawabkan. Sama kan kayak aku, komentar tapi dipertanggungjawabkan. Maksudnya kamu bebas berpendapat, tapi itu kan ada batasnya. Begitu. Jadi teruslah berkomen, tapi tetap harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu komenkan itu. Karena kalau dulu kan mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempol atau jarimu harimaumu. Jangan sampai gara-gara ketikan kamu atau komenan kamu di media sosial akhirnya akan menggiring kamu ke dalam
kebalik jeruji. Intinya kamu kalau ngeritik dengan rembung solusi, jangan ngeritik ngehina gitu. Salah. Dan mungkin bahasanya kali ya, bahasa kritikan itu mungkin bahasa yang agak gimana. Enggak tapi juga, Cok. Misalnya orang lagi sensitif juga, orang ngomongnya halus kan, ketikin kan nggak ada intonasinya kan. Bisa aja dalam ngomong ini yang diketiknya ini kayak gini, jeleknya mukamu itu misalnya kamu baca nih dalam keadaan emosimu yang mungkin negatif, jeleknya mukamu kayak dikatain gitu kan, itu kan beda karena nggak ada intonasinya. Jadi memang lebih sensitif ketikan. Sama kayak matamu kan. Matamu, tulisan matamu. Kalau kita cuma baca matamu ya kan. Makanya lain kali kamu kalau mau ngatain temenmu, kamu pakai bahasa Inggris aja, your eyes kah apakah ya kan, your dad bapakmu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dengerin malam ini. Jangan lupa juga saksikan lagi nanti dengerin di minggu depan. Jangan lupa di follow akunnya Sepmita Bepis ya. Sepmita Bepis. Gak mungkin aku ngomongin di akun kota, Cok. Oke, terima kasih kakak. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum.